Gubernur Jawa Barat menanggapi kabar pemecatan seorang guru di Cirebon usai memberikan kritik lewat akun Instagramnya. Ridwan Kamil meminta pihak sekolah cukup memberi teguran tanpa harus memberhentikan sang guru. Tidak melakukan apa-apa ya. Mungkin ada yang melaporkan atau gimana. Kalau pada dasarnya kritik mah boleh-boleh aja. Saya kan selalu menjawab, kalau ngeritik boleh, kalau tidak sopan ya harus sopan, itu aja. Bahwa sekolahnya melakukan sebuah tindakan yang di luar kewenangan saya. Baiknya seperti apa, Pak? Ya baiknya sih cukup ditegur. Orang berbahasa Sunda itu ada namanya pundak usuk. Anda bayangkan, Anda bicara begitu ke ibu kandung, sopan nggak? Saudara, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G mengecam pemberhentian Muhammad Sabil pasca mengkritik Ridwan Kamil. P2G menilai kasus ini masuk ranah etika guru. Bidang advokasi guru P2G menyampaikan jika Kang RK benar-benar berpihak pada guru, apalagi honorer, beliau tidak perlu sampai menghubungi yayasan. Apalagi tindakan yayasan tak lepas dari perasaan nggak enak kepada Kang RK. Ini adalah pernyataan dari Iman Zanatul Khairi selaku Kepala Bidang Advokasi Guru P2G. Iya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Semakin tinggi popularitas seseorang dan jabatannya, maka tantangan dan cobaan sangatlah banyak. Begitulah kira-kira yang dialami oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Akhir-akhir ini viral dan menghebohkan jagat raya media sosial dan seluruh platform media sosial membahas terkait pemecatan guru honor di salah satu SMK di daerah, tentu di daerah Jawa Barat, yang akibat daripada kritikan lewat Instagram ketika seorang gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil mengupload foto. Foto itu menunjukkan pertemuan lewat Zoom antar sekolah dan Bapak Gubernur Jawa Barat. Kemudian ada seseorang bernama Muhammad Sabil Fadilah. Ya, Muhammad Sabil Fadilah ini biasa disapa Sabil. Kemudian dia memberikan pertanyaan. Menurut saya itu sebuah pertanyaan, bukanlah sebuah kritikan. Ya, walaupun cenderung mengkritik ya, karena nanti kita lihat coba ya. Dia berkata begini, dalam Zoom ini maneh teh keur jadi gubernur Jawa Barat atau kader partai atau pribadi. Yang bermasalah di sini adalah maneh ya, yang saat ini gencar dicari arti maneh dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian sontak sekitar setengah jam kemudian Gubernur Jawa Barat itu Bapak Ridwan Kamil menjawab ya, dan jawabannya itu mempertanyakan kembali apakah menurut kamu atau bagaimana menurut kamu, karena pertanyaan sebelumnya oleh Sabil tadi adalah menanyakan kapasitas Ridwan Kamil di dalam Zoom ini. Kebetulan Gubernur Jawa Barat itu memakai jas kuning. Iya. Jadi disitulah timbul di dalam pikiran Sabil untuk bertanya. Karena jika di dalam pertemuan antar sekolah, apakah kemudian Gubernur Jawa Barat itu kapasitasnya di situ sebagai kader partai, sebagai gubernur, atau sebagai pribadi? Karena menurut Sabil, pertemuan antar sekolah itu tidak ada hubungannya dengan politik. Ya, karena wajar-wajar saja, karena sekarang ini kan nuansa politis semakin memanas ya. Nah, disitulah kemudian dia bertanya. Maka pertanyaan itu kemudian sontak dijawab dengan Gubernur Jawa Barat itu, bagaimana menurut kamu? Dan
tidak lama kemudian menurut informasi yang saya dapatkan dari Warta Kota bahwa Gubernur Jawa Barat itu konon katanya menghubungi pihak sekolah dan menyampaikan bahwa tidak pantas guru berkata kasar seperti itu gitu ya. Tetapi Gubernur Jawa Barat itu tidaklah memerintahkan sekolah untuk memecat ya. Namun respon pihak sekolah itulah yang kemudian mungkin di dalam pikiran mereka ya, karena gubernur tidak nyaman, tidak senang, maka mereka memberikan surat pemecatan kepada Sabil gitu ya. Nah, maneh ini menurut Kepala Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Bahasa Sunda Universitas Padjadjaran, Ganjar Kurnia menjelaskan, jika kata maneh itu mempunyai arti kamu. Kamu ini bisa bertingkatan ya menurutnya. Ya, jadi ada yang halus, ada yang kasar begitu ya. Nah, sementara kalau di bahasa sehari-hari juga kita melihat bahwa ada istilah bahasa kasar, halus ya. Misalnya kau, kamu, anda gitu ya. Maneh ini ya banyak diperdebatkan saat ini. Bagi saya itu adalah saya sebagai orang biasa menggunakan kata maneh ini, atau menurut saya kalau misalnya seseorang menggunakan kata kau lah, itu paling kasar ya dalam bahasa Indonesia. Kau, seseorang menggunakan kata itu kepada saya, bagi saya itu biasa aja. Tapi saya nggak membandingkan saya dengan Gubernur Jawa Barat. Tapi saya membandingkan Bapak Presiden Jokowi dengan Gubernur Jawa Barat. Atau Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Barat itu sekian banyak yang menghina, mencaci maki, dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah itu ada viral dia respon reaktif gitu ya. Maka saya begitu terkejut dan heran ketika seorang gubernur Jawa Barat yang saya kagumi, saya jujur ya teman-teman, saya kagumi seorang gubernur Jawa Barat itu yang sering disapa Kang Emil, ya, Ridwan Kamil itu. Saya sangat mengaguminya. Tetapi hanya dengan satu kata-kata saja, dan itu menurut saya sangat bisa dimaklumi. Ya, respon dan tindakan Bapak Gubernur Jawa Barat itu menurut saya kuranglah tepat. Apalagi kalau mencari orang nomor satu di negara Indonesia ini. Saya khawatir banyak yang masuk penjara. Karena kalau saja seorang guru honorer mengkritik seperti itu atau memberikan kata-kata yang menurutnya kurang sopan, bisa ada reaksinya seperti itu. Maka saya yakin, ya kalau orang seperti misalnya orang-orang yang melakukan seperti itu kepada Pak Jokowi saat ini, kalau kita melihat ada yang memaki-maki, berbagai macam lah, hinaan, cacian, aduh luar biasa. Mungkin saja Pak Ridwan Kamil sudah memenjarakan semua orang-orang itu. Tapi Pak Jokowi begitu kuat. Ya, pohon semakin tinggi, saya ulangi, semakin kencang angin menerpa. Nah, tetapi kalau akarnya kuat, dia tidak akan tumbang. Ya, jadi ini adalah pelajaran bagi kita semua. Saya secara pribadi sangat penting bagi saya kejadian ini, karena saya tahu bahwa seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Ya. Tetapi kalau kita anti kritik, maka kita tidak bisa berubah menjadi bagus, menjadi maju. Ingat, negara yang tidak dikritik, maka tidak akan maju. Karena bagaimanapun, kita itu lebih banyak orang bisa menilai daripada diri kita sendiri. Ya kan? Nah, dengan adanya kritik dan saran dari orang lain, dengan adanya problem yang dihadapi, maka kita pasti semakin kuat dan hebat.
ya, semakin sabar dan tabah. Nah, kesabaran Pak Ridwan Kamil menurut saya sangatlah labil, ya. Jadi masih perlu lagi Pak Ridwan Kamil untuk belajar kepada Ganjar Pranowo dan kepada Bapak Presiden Jokowi. Itulah pesan saya kepada Bapak Ridwan Kamil. Saya aja juga rakyat jelata, ya, di media sosial saya sering dicaci maki dalam menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran saya menurut saya baik, tetapi bisa saja ya di dalam pikiran orang lain itu tidak baik. Ya, itu biasa aja. Ya, beda pikiran, beda persepsi, beda pendapat, itu hal biasa. Dan tantangan itu akan merubah kita menjadi kuat. Ya, jadi oke. Mari kita petik hikmat dari semua ini, ya, dan semoga Ridwan Kamil tetap sehat dan Sabil Fadilah tetap bersabar, ya. Saya yakin bahwa banyak berkat di tempat lain jika Tuhan menghendaki, bukan hanya di sekolah tempatmu dipecat, masih ada lagi tempat lain, dan semoga kelak engkau menjadi guru yang hebat. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah bersama saya, para sahabat Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya RW Rius Waruru dari Pulau Kecil Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa.